Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis arba'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ketujuh, yaitu hadis tentang nasihat. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin serta seluruh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor yang 55. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, hadis ini sangat penting ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Seakan-akan seluruh ajaran Islam semuanya adalah nasihat. Seperti al-hajju arafah, haji itu arafah. Karena pentingnya arafah, maka haji itu sangat terkait pada prosesi wukuf di Arafah. Nah, kalau tidak ada atau tidak dilaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak ada haji, tidak akan diterima hajinya. Begitu juga agama ini, kalau tidak ada nasihat, maka tidak ada Islam. Begitu penting hadis ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Yang dimaksud dengan agama di sini sudah belum tentu adalah Islam. Ya.
Inna dina indallahil Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nasihat meliputi untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul bahwa nasihat itu untuk siapa? Rasul menjawabnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat secara bahasa artinya ikhlas, khulus, ya, bersih, murni, tulus. Nah, sehingga para ulama ketika memberikan definisi tentang nasihat adalah iradatul khair lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Artinya apa? Bahwa ketika kita menasihati saudara kita, itu motivasinya untuk kebaikan yang dinasihati, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu nasihat, karena arti nasihat itu adalah ikhlas, murni, ya, asli, ya, tidak ada campuran apapun. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dalam beramal, bagian dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas dalam beribadah kepadanya. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, selain mengikuti aturan-aturan atau disebut ittiba as-sunnah. Kesimpulannya bahwa nasihat pada Allah artinya kita harus taat kepadanya. Kemudian yang kedua, nasihat kepada kitab Allah, yaitu artinya bahwa kita harus fokus dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya minimal ada 1 ayat setiap hari yang dibaca. Bagus kalau kita tingkatkan sampai pada setiap harinya 1 juz. Kemudian berupaya untuk kita amalkan dan kita sebarkan, kita ajarkan. Itu diantara nasihat kepada kitab Allah. Nasihat kepada Rasul artinya ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, mencintai Rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasul, termasuk membela, menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara nasihat kepada pemimpin kaum muslimin maksudnya adalah mendukung segala kebijakan-kebijakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan-kesalahan perlu diberikan masukan, saran, kritik yang membangun sudah barang tentu. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin maksudnya setiap kita berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara kita yang melakukan kesalahan. Apabila kita melihat kesalahan yang terjadi pada saudara kita, kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Itu maksudnya nasihat kepada kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab atau etika tata krama dalam kita memberikan nasihat, di antaranya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, bahkan tidak tergolong atau tidak termasuk nasihat apabila nasihat itu disampaikan di depan publik. Yang bagusnya nasihat itu disampaikan empat mata dengan tidak disaksikan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain atau diketahui oleh orang, itu yang terbaik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apabila kamu menasehati saudara kamu di depan publik, itu artinya melecehkan, menghinakan, merendahkannya. Tetapi apabila kamu menasehati saudara kamu dengan
berdua rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, itu baru disebut nasihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kewajiban kita sebagai muslim, mukmin ya untuk selalu menegakkan nasihat, karena nasihat itu adalah ajaran Islam, bahkan inti dari ajaran Islam. Dalam surat Wal Asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang baru akan selamat, kita akan selamat nanti pada hari kiamat manakala yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling memberikan nasihat. Sehingga tidak mungkin kita akan menjadi orang yang baik kalau tanpa ada orang lain yang menasihati kita, atau kita belum menjadi muslim yang baik kalau melihat saudara kita yang melakukan kesalahan kemudian kita berdiam diri. Oleh karena itu, mari kita amalkan hadis ini, mudah-mudahan kita dapat menegakkan agama dalam arti yang sebenarnya. Demikian penjelasan tentang hadis nomor 7, yaitu tentang kewajiban menyampaikan nasihat dan kewajiban menerima nasihat. Bahkan ketika kita menerima nasihat harus diterima dengan senang, dengan bahagia, dengan gembira, dan tidak merasa dihina, dan begitu juga yang memberikan nasihat tidak merasa sesuatu lebih dibandingkan dengan yang dinasihati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.